Ya, assalamualaikum Virgo, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang akan datang di bulan Desember untuk Virgo gitu ya. Itu dan nanti akan saya readingkan di energi sekaligus karakternya. Saya reading secara bersamaan di sini. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke. Langsung kita readingkan untuk energi seseorang ini ya. Ini ada you are limitless. Si dianya ini yang ada hubungannya dengan Virgo ini tidak terbatas gitu ya. Jadi banyak pilihan yang dia lakukan atau keintensitasan di keseharian gitu ya. Itu dia lagi fokus ke kehidupan dianya yang banyak sekali pilihan gitu ya. Istilahnya di sini lebih ke mungkin kalau hubungan dengan kalian ini belum ada komitmen gitu kan, jadi dia bebas untuk melakukan apa aja gitu ya, seseorang ini gitu. Jadi banyak yang dia lakukan dalam kehidupan dia gitu ya, itu energinya. Dan di sini lebih ke pilihan-pilihan yang ada di dia ini tergantung dianya mau gimana gitu ya. Itu kalau misalkan di hubungan dengan kalian ini dia mau fokus atau enggak, dia lebih ke mungkin belum belum bisa memberikan komitmen penuh gitu ya, karena dia masih ada hal-hal yang harus dilakukan dianya sendiri gitu, energinya seperti itu. Dan di sini ada receive with love and appreciation. Di sini dia ini karakter yang istilahnya karakter yang menerima dan menghargai. Jadi dia lebih ke menghargai seseorang gitu ya, atau mungkin di hubungan asmara kalian ini sama-sama saling memberikan energi menghargai satu sama lain gitu ya, dan menerima kekurangan kelebihan masing-masing bisa juga ya. Yang pasti di sini kalian saling menerima dan menghargai di hubungan asmara kalian gitu ya. Itu atau di karakternya dia ini lebih ke apapun yang dikatakan orang itu dia terima, nggak keberatan gitu ya itu, dan menghargai orang yang memang memberikan energi positif ke dia gitu ya, memberikan kebaikan-kebaikan ke dia gitu. Jadi dia lebih menghargai orang yang menghargai dianya juga gitu, energinya seperti itu sih. Dan dia misalkan apapun itu ya dia terima gitu ya, energinya seperti itu ya. Jadi lebih ke misalkan ada seseorang yang mungkin mau mau menjudge atau gimana, dia ya terima aja karena dia pikir itu masalah mereka gitu kan. Kalau dia ini karakternya lebih ke menghargai orang lain atau menghargai diri sendiri. Orang mau mengatakan apapun itu terserah mereka gitu kan. Intinya kalau misalkan di dalam kebaikan ya, dia lebih ke oke, apapun yang dikatakan orang lain itu ke dianya, entah hal buruk atau apapun itu ya, itu nanti kan akan kembali ke dianya juga gitu ya. Energinya seperti itu sih. Jadi enggak, orangnya cuek gitulah ya. Dengan karakter ini dia orang cuek dari omongan-omongan orang lain gitu, seperti itu sih. Dan kalau si dia lebih ke menghargai hubungan. Kalau memang orang lain menghargai dia ya dia akan lebih menghargai, mungkin seperti itu ya. Itu energinya. Yang pasti di hubungan asmara kalian ini saling menerima dan saling menghargai energinya. Dan otomatis dengan penuh kebaikan ya, ini energinya seperti ini. Kalau misalkan Virgo ini menerima dia ya dia akan menghargai itu gitu kan ya, energinya seperti itu sih. Apapun yang dikatakan lah ya, itu energinya itu kayak penurut orangnya gitu ya. Itu saya lihatnya seperti itu. Oke, dan kemudian di sini ada the union of heart. Ini kalian ini penyatuan hati, ada penyatuan hati di sini. Jadi
kalian mungkin LDR di sini dan perasaan kalian yang main atau yang berbicara di sini ya, kalian mungkin sama-sama saling mengungkapkan perasaan gitu, atau yang berbicara adalah perasaan kalian gitu ya. Mungkin kalian belum ketemu atau mungkin sudah ketemu, tetapi saat ini kalian LDR lagi, mungkin seperti itu. Yang pasti di sini ada penyatuan hati. Jadi dengan energi penyatuan hati ini kalian ada chemistry di sini sebenarnya ya, itu sih. Jadi lebih ke lebih ke ikatan batin kalian sama-sama kuat di energi ini ya. Itu jadi Virgo merasakan apa yang dia rasakan gitu kan, dia merasakan apa yang Virgo rasakan gitu, energinya seperti itu. Jadi ini ada chemistry yang sangat kuat di kalian ya, ikatan batin lah ya, karena persatuan hati di sini gitu ya. Cuman mungkin masih ada tanda tanya dalam hati kalian di hubungan asmara ini gitu kan, kenapa belum ada komitmen gitu ya, energinya seperti itu. Dan kemudian di sini dengan energi seperti itu ya, dia menggunakan perasaan untuk mengolah dalam hubungan kalian gitu ya, itu energinya. Dan kemudian di sini ada honesty is essential. Di sini dia lebih ke berbicara dengan cinta dan kebenaran gitu ya. Itu dia lebih menginginkan untuk adanya kejujuran dalam hubungan gitu, energinya seperti itu ya. Itu yang mungkin di hubungan kalian mungkin masih ada yang ditutupi, yang pada akhirnya dia menginginkan untuk adanya kejujuran gitu ya. Ini sebenarnya dia ini sosok yang jujur ya, orang yang jujur, yang apa adanya, dikatakan dengan penuh cinta dan kebenaran gitu. Cuman mungkin ada hal-hal tersendiri atau hal-hal tertentu di hubungan yang masih ada yang ditutupi di sini. Jadi dia menginginkan untuk semuanya clear, terbuka ya, jujur satu sama lain gitu, energinya seperti itu yang dia inginkan ya. Dan mungkin dia akan datang ke Virgonya di bulan Desember ini untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan dengan penuh kejujuran dan keterbukaan di situ ya. Itu mungkin masalah hati juga gitu kan, karena di sini ada consider your foundation ya. Jadi lebih ke sebenarnya dia menginginkan untuk adanya komitmen dengan Virgo di sini ya. Itu dia melihat komitmen di Virgo itu seperti apa, dan dia melihat dalam hati dianya untuk memberikan komitmen ke Virgo itu seperti apa. Itu masih ada tanda tanya di sini gitu kan, karena istilahnya kayak seperti masih ada yang ditutupi di sini gitu ya. Makanya di sini di bulan Desember dia menginginkan untuk kejelasan tentang hal hubungan di kalian gitu, energinya seperti itu ya. Jadi lebih ke mempertanyakan komitmen ke depan harus seperti apa. Kalau memang kalian sama-sama memberikan komitmen yang sama, otomatis komitmen ini akan berjalan ke depannya lebih adanya keseriusan, yaitu adanya komitmen serius dalam hubungan, atau ada komitmen tersendiri di hubungan, mungkin ada yang menuju ke pernikahan, mungkin seperti itu ya energinya. Dan mungkin ini akan dibicarakan di bulan Desember untuk dia ke Virgonya gitu, energinya seperti itu. Dan dia akan ketemu untuk membicarakan hal itu ya, membicarakan tentang komitmen-komitmen yang masih diragukan, mungkin seperti itu ya, karena masih ngerasa ada hal-hal yang disembunyikan di sini. Itu ya. Dan kemudian di sini kalau dari karakter ini, dia ini sebenarnya sosok yang komitmen, sebenarnya sosok yang bertanggung jawab, yang memegang komitmen gitu ya. Itu lebih ke sosok yang setia sebenarnya, tapi karena mungkin dia mempertimbangkan di kedua belah pihak, dan mungkin Virgonya mungkin yang belum bisa memberikan kepastian ya, dia otomatis menunggu komitmen dari Virgonya, mungkin seperti itu ya. Itu atau sebaliknya, Virgo yang mempunyai energi ini ke dia gitu. Tapi sama, ini energinya sebenarnya dia juga merasakan apa yang Virgo rasakan di sini kan, energinya seperti itu ya. Itu oke.
Dan kemudian di sini ada Six of Wands. Ini ya, karakter dia ini kalau misalkan sudah mempunyai planning ya, dia benar-benar ingin dia ingin mewujudkan dan fokus ke planning yang dia jalani gitu ya. Kalau misalkan mempunyai planning yang sudah bulat ya, dia jalani sepenuh hati gitu kalau saya lihatnya ya. Energinya seperti itu sih orangnya gitu. Jadi lebih ke mendahulukan planning yang memang sudah bulat yang ingin dia realisasikan gitu ya. Energinya seperti itu sih. Jadi di sini untuk dianya ini sosok yang mungkin ada hal-hal yang ada di kehidupan dia sekarang lagi menjalani planning dianya gitu kan, kedepannya untuk bisa menjadi adanya realisasi di planning dia gitu ya itu. Dan di sini ada Knight of Pentacle. Dia saat ini lagi menjalani karir dia ya gitu, menjalani karir atau yang berhubungan dengan keuangan mungkin seperti itu. Dan dia lagi menjalani apa yang ingin dia wujudkan di kehidupan dia, entah mungkin di karir keuangannya dia. Yang pasti ada hal-hal yang saat ini dia lakukan untuk menuju planning terrealisasi gitu ya, seperti itu. Dan dengan di sini Knight of Pentacle ini kalau saya lihatnya di segi karir dia ya, dia sudah mempunyai karir di sini ya itu, dan dia menjalani karir ini gitu ya. Dan mungkin ada hal-hal untuk dia planningkan untuk adanya peningkatan di karir, bisa juga ya untuk saat ini. Yang pasti dia kalau menjalankan suatu karir itu ya, dia jalani dengan sepenuh hati gitu energinya ya itu. Semua dikerahkan gitulah ya, apapun itu, entah dari keuangan, dari tenaga, atau dari pikiran, mungkin seperti itu. Dan di sini ada Knight of Swords juga ya, otomatis pikiran juga dia mainkan gitu kan, harus seperti apa kehidupan yang dia jalani gitu kan, orangnya seperti itu. Dan dia ini juga istilahnya nggak bodoh amat gitu ya. Dia ini sosok yang pemikir juga gitu energinya ya itu, dan ingin mempunyai tujuan yang benar-benar dia ingin realisasikan di sini itu ya, apapun yang ada di kehidupan dia ya itu. Dan dengan Knight of Swords ini kalau dia ini orangnya optimis di sini ya, orangnya optimis. Dia menjalani planning yang ada di dianya agar tujuannya bisa tercapai dengan energi Knight of Swords ya, seperti itu. Dan mungkin membutuhkan pemikiran-pemikiran tersendiri atau komunikasi tersendiri gitu ya di pencapaian dianya di sini gitu ya. Ini mungkin dianya lebih muda kali ya, lebih muda dari Virgo mungkin. Jadi di sini lebih ke lebih ke energi muda sih di sini ya itu. Tapi dia optimis, dia punya karir ya, punya karir, keuangan juga bisa bisa dipegang lah ya itu. Pemikirannya juga istilahnya pemikiran yang bisa bisa dipegang lah ya, gimana caranya. Pinter lah ya, istilahnya pinter. Kalau saya prosentasekan di sini ya sekitar 70% untuk kecerdasan atau kepandaian, kepintaran dianya gitu ya, seperti itu sih energinya. Dan karir pun juga dia sudah mapan ya, sekitar persentase itu gitu, dan dia menjalani itu sih gitu. Dan dia menginginkan perwujudannya untuk menjadi King of Pentacle ya itu. Jadi dia menginginkan untuk karir dia benar-benar mapan, menginginkan untuk posisi, jabatan, pangkat, kedudukan ini benar-benar menjadi bos di sini dengan King of Pentacle ya. Dia menginginkan untuk sisi kepemimpinan gitu ya, itu jabatan yang tinggi gitulah ya, seperti itu.
atau ingin mempunyai usaha atau bisnis sendiri gitu kan. Itu energinya ya. Yang pasti ada planning, ada tujuan yang ingin dia wujudkan di karir saat ini gitu. Energinya seperti itu sih ya. Agar menjadi posisi sebagai bos gitu, sebagai atasan gitu ya. Dan dari karakter ini si dianya ini sosok pemimpin ya, sosok pemimpin yang mempunyai wibawa, yang tegas orangnya gitu kan, seperti itu. Bisa mengendalikan semuanya gitu energinya ya. Itu sih, meskipun muda tapi bagus ya karakter dengan energi King of Pentacle ini gitu, dengan karakter ini ya. Dia muda tetapi dia berkarisma ya, muda berkarisma, dewasa gitu ya, bijak orangnya gitu. Energinya seperti itu, karakternya ya, karakternya bagus, sosok pemimpin gitu ya. Kalau misalkan kalian ini usianya lebih di atas dia ya, ini enggak jaraknya enggak terlalu jauh dari pemikiran, dari cara berpikir, dari karakter gitu kan ya, seperti itu. Bisa mengimbangi ya, bisa mengimbangi karakter yang ada di kalian gitu ya. Kalau di sini ada perbedaan usia ya, itu energinya. Gitu. Kalau misalkan kalian yang usianya lebih dewasa gitu kan, dia bisa mengimbangi karena dia mempunyai karakter dewasa juga gitu, meskipun usianya lebih muda gitu kan energinya ya. Itu. Entah kalian yang feminin atau maskulin ya, di sini misalkan ada perbedaan usia ya, itu. Yang pasti di sini dia karakternya sosok yang dewasa, yang tegas, yang bijak, berkarisma orangnya itu ya. Bisa menghandle semuanya gitu ya, mungkin bisa menghandle keuangan juga gitu. Itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Cup. Setelah semuanya mendapatkan apa yang dia inginkan, posisinya ya, posisi sebagai King of Pentacle ini dia capai, dia ingin mempunyai kebahagiaan sendiri di sini dengan Queen of Cup ya. Ingin mempunyai kebahagiaan sendiri, ketenangan untuk dianya sendiri gitu. Lebih ke situ, lebih ke dia menginginkan untuk tenang dulu sendiri dulu gitu ya, membahagiakan diri dulu gitu energinya. Nah, baru nanti dia akan memberikan Two of Cup ya, akan memberikan komitmen ke menikah mungkin seperti itu ke kalian ya itu. Kalau dianya ini lebih ke istilahnya lebih ke misalkan ada masalah atau apapun itu, dia lebih ke mencari ketenangan dulu gitu ya. Itu kalau dia sudah tenang ya otomatis tujuan yang lain akan dia capai lagi gitu kan, seperti itu. Akan ke depannya akan ada pencapaian lagi atau tindakan-tindakan lagi gitu energinya ya. Karakternya seperti itu sih. Dan dia orangnya sosok yang tenang juga gitu ya. Sosok yang tenang, sosok yang cool ya. Sosok yang yang percaya dirinya tinggi gitu, energinya seperti itu sih ya. Orangnya seperti itu. Dan di sini dia dengan Two of Cup ini dia sosok yang komitmen, tadi sudah ada ya. Sebenarnya dia sosok yang pemegang komitmen, setia, tanggung jawab gitu kan orangnya ya, itu. Kalau pasangannya memberikan kesetiaan juga gitu ya, karena di sini Two of Cup itu kan take and give yang seimbang ya, memberi dan menerima seimbang, itu yang dia inginkan dari pasangan gitu kan. Kalau pasangan mencintai dia ya dia mungkin akan lebih mencintai pasangannya gitu, energinya seperti itu. Jadi di sini menginginkan untuk seseorang yang sama-sama saling memberikan komitmen, effort ya, perjuangan, saling memperjuangkan dalam hubungan, saling menerima kekurangan dan kelebihan gitu ya, take and give-nya seimbang gitu ya, memberi dan menerima seimbang.
saling sayang, cinta gitu kan, seperti itu. Ya, otomatis dia akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan itu dari pasangan yang seperti itu dia idam-idamkan gitu, dan dia sosok yang setia kalau pasangannya setia juga. Energinya seperti itu sih ya. Yang pasti di sini sebenarnya dengan kalian ini dia tulus mencintai kalian ya, untuk Virgo. Ada ketulusan cinta, ada kesetiaan cinta ya, kalian sama-sama saling cinta sebenarnya gitu kan. Cuman mungkin ada masalah-masalah tersendiri di kalian yang membuat hubungan masih agak tersendat, mungkin seperti itu ya. Itu sih energinya. Jadi lebih ke kalau dia sudah selesai dari pekerjaannya atau dari masalah dianya sendiri ya, dia untuk sementara akan menenangkan diri, membahagiakan untuk dianya sendiri, lah baru nanti akan komitmen ke Virgonya, dan mungkin di bulan Desember ini saatnya dia memberikan komitmen ke Virgo untuk adanya pernikahan, mungkin seperti itu ya. Itu energinya. Dan di sini ada Ten of Cup, yang mana di sini dia menginginkan untuk hubungan kalian ini menjadi keluarga yang kecil, bahagia bersama ya. Itu lengkap ya, dengan suami, istri, dan anak-anak gitu ya. Mungkin dia sudah mempunyai seorang anak, atau Virgonya yang sudah mempunyai seorang anak, bisa juga ya. Itu kalau misalkan belum semuanya ya, ini dia menginginkan untuk keluarga seperti ini ya, keluarga yang kecil ya, keluarga kecil bahagia lengkap bersama suami, istri, dan anak-anak gitu. Dia menginginkan hubungan yang membahagiakan seperti itu nantinya gitu kan. Dan di bulan Desember mungkin memberikan komitmen-komitmen seperti itu ke Virgonya, atau Virgonya yang akan datang ke dia dengan energi yang seperti ini ya. Yang pasti kalau saya lihatnya dengan kartu Ten of Cup ini, karakter dianya ini sosok yang penyayang dengan keluarga gitu ya, sosok yang sayang dengan keluarganya, dengan anak-anaknya gitu kan, seperti itu. Penyayang dengan suami atau istrinya gitu. Yang pasti sayang dengan keluarga lah ya, itu bahagianya bersama keluarga gitu. Itu sih karakternya dan energinya dia seperti itu ya. Oke, dan kemudian kita lihat dengan Lenormandnya, di sini ada The Sun. Ini untuk karakter dianya ini pekerja keras dia orangnya ya. Dia pekerja keras dan hasilnya selalu memuaskan gitu. Ya, istilahnya apa yang dia usahakan ini sering sekali berhasil gitu. Ada keberhasilan di dianya ya, seperti itu. Dan ini keberhasilan dia ini bukan untuk dianya sendiri, tapi untuk kebermanfaatan ke orang lain juga gitu. Energinya ya, dia jadi mempunyai inner beauty, dia ada kebersinaran di dianya gitu kan, sosok yang bersinar gitu ya, dengan cahayanya gitu, dengan mataharinya gitu. Energinya seperti itu. Jadi lebih ke berusaha ya, dia pekerja keras, berusaha, pada akhirnya juga ada keberhasilan juga, dan keberhasilan dianya itu enggak untuk dianya sendiri, lebih ke kebahagiaan orang-orang tercinta, orang-orang tersayang gitu ya. Itu untuk kebermanfaatan ke orang banyak, mungkin seperti itu ya. Itu energinya. Itu sosoknya sosok yang hangat dianya ya. Itu oke, dan kemudian di sini ada The Anchor. Ini karir dia ini sebenarnya mapan ya, meskipun saat ini dijalani, tapi sebenarnya karirnya sudah mapan di sini gitu. Cuman mungkin ada hal-hal yang harus dia tingkatkan di karirnya dia gitu, makanya dia jalani dengan sepenuh hati dia, dengan sepenuh tenaga dia gitu. Karirnya mapan di sini kalau saya lihatnya ya. Itu. Dan dia ini sosok yang kuat, sosok yang tegas, sosok yang otoriter, agak otoriter sih ya, nggak terlalu, tetapi
otoriternya di sini lebih ke yang positif gitu ya, itu untuk kemajuan di karir, mungkin seperti itu sih energinya ya. Itu, dan dia kuat, teguh pendirian kalau saya lihatnya dengan energi The Anchor ya. Sosok yang teguh dalam pendirian, mempunyai prinsip orangnya gitu kan, seperti itu. Bisa menghandle perasaan, bisa mengendalikan perasaan di sini. Itu ya. Dan komunikasinya bagus sih. Oke, ya. Kalau misalkan ada hubungan yang sekiranya mungkin agak ada goyah gitu ya, dia lebih memilih untuk membicarakan gitu. Orangnya seperti itu ya. Makanya tadi ada honesty esensial ya, dia ingin ada kejujuran itu karena di sini juga ada kartu The Anchor ya, jadi nyambung energi dia gitu, karakternya ya. Itu. Dan kemudian di sini ada The Ship ya. Ini kalian LDR di sini. Tadi juga ada The Union of Heart ya. Itu kalian LDR di hubungan ini. Jadi nggak satu tempat tinggal, nggak satu kota gitu ya. Itu kalian beda kota, provinsi atau bahkan negara di sini energinya ya. Itu. Dan dia ini sosok yang fokus untuk mencapai tujuan ke depan. Di kehidupan dia ingin adanya progres-progres ke depan, terus ada kemajuan, peningkatan gitu ya. Itu dia optimis orangnya gitu. Ada ambisi ya, itu dia orangnya ambisius, tetapi bukan ambisius yang membabi buta, enggak, tetapi lebih memilih untuk ambisi itu ditempatkan untuk tujuan dia bisa tercapai gitu ya, ada progres ke depan lebih baik, ada pergerakan ke depan lebih baik gitu ya, ada tujuan yang dia ingin capai, itu yang makanya dia benar-benar ada usaha atau effort yang kuat di energi itu gitu ya, orangnya seperti itu sih karakternya ya. Itu. Dan kalau di hubungan asmara ya, di sini hubungan dengan kalian ini hubungan yang kuat sebenarnya, cuman mungkin ada hal-hal yang agak menggoyahkan, makanya dia lebih memilih untuk istilahnya untuk mengkomunikasikan semua nanti di bulan Desember, mungkin seperti itu. Dia akan datang ke Virgonya ya, itu untuk membicarakan apapun itu yang berhubungan dengan komitmen atau komitmen dalam hubungan keseriusan gitu ya, energinya seperti itu. Dia menginginkan untuk adanya progres ke depan lebih baik gitu, adanya pergerakan di hubungan asmara lebih baik lagi gitu ya, lebih serius lagi gitu sih. Untuk LDR nggak masalah gitu kalau saya lihatnya ya. Dia benar-benar ingin datang ke Virgonya, dan di sini ada The Home juga ya. Otomatis dia benar-benar ingin datang ke Virgonya untuk hubungan agar lebih kuat lagi gitu kan, lebih adanya komitmen, adanya pernikahan, mungkin seperti itu ya. Itu, dan dia akan datang ke Virgonya, ke rumah Virgo gitu, agar hubungan menjadi lebih nyaman, kalian sama-sama saling terbuka, jujur apa adanya, diperlihatkan dengan apa adanya kalian gitu ya, diperlihatkan rumah kalian, tempat tinggal kalian apa adanya gitu kan. Jadi kalau kalian bisa sama-sama saling menerima satu sama lain ya, otomatis hubungan akan berlanjut ke pernikahan dan akan memberikan rasa aman nyaman kan gitu energinya ya, dengan energi The Home ini gitu. Dia sosok yang tenang, sosok yang tenang, yang mengayomi ya, yang memberikan kenyamanan gitu kan, ketenangan, keamanan. Dia karakter yang seperti itu ya. Itu. Jadi sosok yang melindungi lah ya, itu energinya. Gitu. Menenangkan. Yang pasti kalian ini sama-sama ngerasa nyaman kalau ada kebersamaan di sini ya. Itu. Dan itu tujuan dianya datang ke Virgonya ya, untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, tenang, damai dalam kebersamaan, dalam satu rumah, dalam ikatan pernikahan kan gitu ya. Itu energinya, dan akan datang ke Virgonya. Itu sih. Dan kemudian di sini ada The Bouquet.
mungkin akan datang waktunya, mungkin secara tiba-tiba, mungkin seperti itu ya. Itu waktunya apa namanya, waktunya yang ya mungkin kalian komunikasikan, tetapi mungkin untuk tepatnya itu mungkin istilahnya menjadi kejutan gitu ya, menjadi kejutan untuk dia datang ke Virgonya gitu ya. Itu yang pasti dia akan datang ke rumah Virgo dengan kejutan-kejutan tersendiri, atau mungkin akan membawakan hadiah atau kado gitu kan, itu, atau kejutan-kejutan apapun itu gitu ya. Itu yang pasti di sini dia akan datang ke Virgonya di bulan Desember di sini ya. Itu mungkin dengan membawa buah tangan ya, itu kado, hadiah, kejutan gitu ya. Energinya seperti itu sih. Kalau dia ini lebih ke, kalau saya lihatnya dari energinya ya, lebih ke banyak tindakan sih yang dia berikan ya. Itu tindakan nyata itu yang dia berikan dalam hubungan gitu ya. Kalau masalah komunikasi ya ini karena memang untuk hubungan asmara kan butuh komunikasi, jadi itu yang harus dijalani juga gitu kan. Dan perasaan kalian ya dari LDR, dari komunikasi ya perasaan kalian kuat gitu kan. Itu jadi seperti itu energinya ya. Oke. Itu ya. Kemudian itu untuk energi dan karakternya. Kita lihat untuk angkanya di sini. Oke ya. Mungkin angka-angka ini ada hubungannya dengan kalian ya. Entah ulang tahun, entah pertemuan, entah apapun itu, mungkin ada hubungan dengan kalian di sini ya. Kalian sesuaikan aja gitu kan. Kalau ini resonate semua ya, kalau enggak ya berarti untuk Virgo yang lainnya kan gitu energinya ya. Readingnya. Oke, angka yang bisa saya sebutkan di sini angka 4 ya. Kemudian angka 1, 14, angka 5, kemudian 28, 10, kemudian 38, ini berapa? 11 ya, 11, 2, 50, angka 5 juga ada. Kemudian di sini 6, 2, 10, angka 31, angka 4, angka berapa ya, 9, 35, 8, 3, 10 ada lagi, angka 4 dan 9 ya. Itu angka-angka yang saya sebutkan ini mungkin berhubungan dengan angka yang ada di kalian, itu apapun itu bentuknya gitu ya. Itu perwujudan di aktualisasi di kehidupan kalian sehari-hari dengan dia gitu ya. Itu mungkin ada yang resonate dengan angka-angka itu gitu kan. Itu. Oke, untuk zodiaknya di sini oke, Sagittarius, kemudian apa, Capricorn ya, Virgo sendiri ada juga, Taurus ya, Libra, kemudian di sini energi elemen air ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu ya. Oke. Ya itu sih. Ya itu yang bisa saya sebut ya untuk zodiaknya. Tapi kalau misalkan zodiak di sini nggak kesebut ya otomatis kalau energi sama karakternya sama ya ini bisa resonate untuk kalian gitu kan.
untuk zodiak nggak terpaku juga gitu. Cuman kadang kan ada yang komen minta untuk zodiaknya disebut juga gitu. Jadi lebih ke saya sebutkan zodiaknya juga di sini ya. Itu. Oke, ini kalau resonate untuk kalian ya. Kalau nggak resonate berarti untuk yang lainnya. Karena di sini energi seseorang ini sudah ada di kalian ya, karena ada keseriusan di hubungan kalian ini sebenarnya gitu. Itu ya. Oke, itu untuk energi dan zodiak yang energi dan karakter yang ada di dianya yang akan datang di bulan Desember untuk Virgo ya. Itu. Ya, saya rasa cukup. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini, Virgo ya. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.